Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Gimana hari ini? Ada yang nggak masuk? Ada. Siapa yang nggak masuk? Anggito. Anggito kenapa? Sakit. Anggito sakit. Selain Anggito, kok Widya tahu Anggito sakit? Ada apa? Gak ada apa-apa, Bu. Ya, selain Anggito siapa lagi? Oh iya. Kenapa? Jadi banyak kempes, Bu. Bannya kempes terus nggak nyampe ke sekolah kalau bannya kempes. Iya. Oke, baiklah. Seharusnya setelah tambal ban tetap sampai ke sekolah. Ya, oke. Gimana? Sehat semuanya ya? Masih semangat? Semangat. Cerpen. Oh iya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Andra dipimpin ya, seperti biasa ya. Endra. Oh. Ayo Endra, dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang unsur pembangun dari cerpen ya. Setelah minggu lalu itu kita belajar tentang teks pidato ya. Nah, kali ini kita akan belajar teks cerpen. Ada yang tahu nggak cerpen itu apa? Cerita pendek. Iya, baru tahu itunya aja ya, cerita pendek. Oke, tujuannya belajar ini apa? Tujuannya supaya kalian tahu unsur pembangun cerpen itu apa saja, ada berapa unsur pembangun cerpen itu ya, cara menulis cerpen itu seperti apa, supaya kalian bisa menulis sebuah cerita berdasarkan pengalaman pribadi yang pernah dialami ya. Ada dua, kita bisa membuat berdasarkan pengalaman orang lain, dan bisa juga kita berdasarkan pengalaman pribadi ya yang pernah dialami oleh kita. Itu lebih mudah, kalau pengalaman pribadi lebih mudah ya. Oke, supaya semangat, ayo kita tepuk semangat dulu biar nggak lemes ya. Ayo, siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini apa? Jadi leadernya? Yusril, ayo Yusril. Di depan, Bu. Di sini aja. Di situ aja yang keras suaranya. Tepuk semangat. Semangat untuk kita semua ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini cerpen, unsur pembangun cerpen. Pengertian dari cerpen. Apa sih cerpen itu? Di sini. Cerpen merupakan salah satu jenis teks narasi. Cerpen mempunyai unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa bedanya intrinsik dan ekstrinsik? Ya, kalau kita lihat dari bahasa Inggrisnya, unsur intrinsik itu berarti dari dalam, karena ada tulisan in ya, dari kata innya. Lalu ekstrinsik itu dari luar, unsur pembangunnya dari luar. Nah, unsur intrinsik itu ada apa aja? Ini kan tadi udah nih. Unsur intrinsik, unsur yang secara langsung membangun cerita dari dalam ya. Kalau unsur ekstrinsik itu unsur yang dari luar. Nah, unsur intrinsik itu ada Tema. 7 ya. Ada 7 ya. Yang pertama Tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, makna. Nah, sekarang tema. Tema itu apa? Judul dari cerita itu. Tema dengan judul itu berbeda. Nggak sama ya, Nak ya? Tema itu bukan judul. Kalau tema itu apa coba? Belajar yuk. Ide atau gagasan. Iya, ide pokoknya ya, gagasan untuk membangun sebuah cerita tersebut.
ide pokoknya gitu, bukan judulnya ya. Beda lagi dengan judul. Tema adalah ide pokok atau gagasan untuk membangun sebuah cerita. Nah, ya, itu baru namanya tema. Lalu yang kedua, alur. Alur jalan cerita. Ada berapa alur? Alur maju, alur mundur, alur Ya, alur maju, mundur, cantal dengan tradisi-tradisi. Bahasa yang digunakan beda, latar belakang masyarakatnya beda dengan cerita yang di Jakarta gitu. Dia beda, ya. Latar belakang pengarang. Oh, pengarangnya ini pendidikannya apa? Ya. Dia sebagai apa di masyarakat. Itu adalah latar belakang pengarang. Dah, untuk unsur intrinsik pembangun cerpen, paham nggak? Paham, paham. Ada yang ditanyakan nggak? Unsur pembangun cerpen? Enggak? Ada pertanyaan? Berarti sudah jelas, berarti sudah bisa, ya. Oke. Sekarang kita akan membagi kelas kita menjadi beberapa kelompok. Kita bagi menjadi 4 kelompok, ya. Mulai berhitung dari Yusril. Yusril, silakan berhitung. 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oke. Yang nomor 1 duduk dengan yang nomor 1. di mana Bu? Meja 1 di sini. Yang unsur pembangunnya. Oke. Setiap kelompok mendapatkan LK ya, lembar kerja. Silakan dibaca. Ada cerita tentang kartu pos dari surga. Silakan dibaca. Ya, ada beberapa pertanyaan atau beberapa yang harus kalian jawab. Di sini juga ada nih. Jelaskan garis besar cerita pendek tersebut. Nah, berarti harus dibaca ya. Harus dibaca. Silakan bekerja sama dengan temannya. Iya, boleh di situ aja. Nama kelompok 1, kelompok 2. Karena hasil pekerjaannya nanti dikirimkan. Ini hasil pekerjaan nanti dikirim ya. Cerita pendek yang berjudul Kartu Pos dari Surga. Kartu pos dari surga ini ya kurang ya. Ayo Yusril. Ini parah. Ya Allah. Astaga, kamu nggak gitu. Ini awalnya dari isi bening mama dibaca. Budayakan literasi. Dibaca. Ngeceknya juga terlalu rendah ya meja. mengirimkan kartu pos buat beningnya. Selesai belum? Lagi baca boleh. Kita tuh ganggu terus tuh Bu. Bu, saya mau apa Biasanya nih? Bapak tahu. Ini nggak fokus nih gara-gara nggak.
Ini sedang apa? Ibu lagi mendengarin Bu. Kan dia yang baca, Bu. Awas, jangan one love. Astagfirullahaladzim. Jangan ya. Oke, kalau sudah nanti dipresentasikan ke depan setiap kelompok ya. Apa yang sudah dikerjakan oleh kalian? Oke, waktunya 5 menit lagi. Katanya 15 menit cukup. Kurang? 30, Bu. 30 menit. Lama dong kalau 30 menit. Ini belum selesai loh, Bu. Oke. Cerita ulang tapi yang seingat lo aja yang paling klimaks itu apa? Boleh minum nggak? Bacalah. Kasih saya contekan. Emang susah. Pusing Bu. Banyak kan juga nggak ngerti sama ceritanya. Heeh. Coba kesulitannya apa? Di mana? Nggak ngerti alur ceritanya. Nggak ngerti alur ceritanya. Banyak Bu bacaannya. Nah, Dia mah nggak baca. nah itu rendahnya minat membaca ya. Contoh Nah ini contoh yang minat bacanya kurang. Kalian harus baca dulu secara keseluruhan ceritanya ini, nah baru jelaskan garis besar cerita pendek tersebut menceritakan tentang apa. Seperti itu temanya. Nggak mesti banyak. Dalam sebuah ini hanya menceritakan. Banyak gaya. Tutup aja. Bacaannya banyak banget kok, Bu. Namanya juga cerpen. Cerita pendek itu bisa 6 folio loh. 6 lembar atau minimal 5.000 kata. Minimal 5.000 kata. Jadi kalau yang kalian baca ini kan nggak terlalu panjang ceritanya. Baru dapat si Joko misalkan. Itu kan bukan begitu cara mencarinya, nak. Harus dibaca secara keseluruhan dulu. Itu baru bisa menentukan. Tuh ya. Selesai nggak nih? Tulis ya namanya, kelompoknya siapa saja. Kelompok 1 nama-namanya siapa saja. Jangan lupa ditulis. Serem ya. Wait. Kenapa? Belum nyampe situ. Lagi bebas suruh belajar. Apa sih? Mamanya horor. Serem, sumpah. Belum. Kenapa? Ceritanya serem. Endingnya agak gelap ya. Saling takut. Katanya endingnya menyeramkan. Apa iya? Agak gelap. Agak gelap ending ceritanya. Agak gelap. Agak gelap endingnya. Udah selesai belum? Oke lah, kelompok 1. Oh itu udah. Ibunya udah. Kenapa gitu? Kenapa? Udah kali yang lain.
Selesai jam berapa? Tulis itu. 2 jam pelajaran. 1 jam pelajaran. 2. Digeser. 2 jam itu berarti 40 100. 11.20 ya? Tapi enggak sih sampai. Udah yuk. Kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan belum? Bentar dulu, oke. Ibu sedang baik hati, jadi masih dikasih waktu sedikit lagi. Yang pertama, di sini tuh kalian ceritain dulu sendiri. Dari sini nggak sih? Iya. Ceritain mereka pas masih bareng ya. Lagi. Mama bening, kayaknya harus cerita salah satu yang Marwani. Karena itu suaminya kan. Ya, nih dari sini. Kalian ini awalnya kan nggak ceritain dulu, terus dari sini. Dia kan yang cerita mas. Endra, Kan yang cerita tentang anaknya segala macam. Ya ini aja kasih dulu yang ceritain. Waktu kayak kebakaran itu. Coba aku lihat ya pas debat nih. Di sini kan si dia yang panik, si Marwani yang panik. enggak mesti kelompok 1 dulu yang tampil yang sudah selesai. Mau kelompok 4 dulu, enggak apa-apa. Ya nggak sih? Tapi ini kayak pengamat gitu. Soalnya pakainya Marwan bukan aku tuh. Kalau misalnya Konfliknya itu lah, makanya jatuh dari aku tuh Marwan kayak aku tuh istrinya begini. sedih nggak sih, Cak? Kenapa sih? Nyanyi bu. Nyanyi saya bu biar. Nyanyi apa? Lagi Indo tuh harus fokus, Cak, sumpah, Ih, Cak. gak connect nih. Ibu ada plastik nggak? Oh ya Allah, Bu. Buat nempel mulutnya Ica. Iya bu. Lanjut apa? Konfliknya ya itu, ibunya jatuh dari pesawat. Iya. Kan si bapaknya. Lancar tuh. Itu cerita besar. Ayahnya bingung bagaimana cara menjelaskan kepada anaknya. Dua pelajaran jantung anak. Kan dikasih tahu anak kecil meninggal. Kenapa sih? Cuman jadi aku lupa. Tampil ciri-ciri manusia malas baca. Iya, inilah ciri-ciri orang yang minat bacanya rendah ya. Nggak mau baca ibu, banyak banget bacaannya. Cat ini. Kalau baca status orang, semangat ya. Oh, video. Tuh, tingkat keingintahuannya tinggi atau Kemal ya. Ayo Lin, yang baca sekarang. Tahu Kemal? Kepo maksimal. Ya. Jelaskan isi. Ingin tahu. Belum berkali-kali nggak sih? Jadi apa sih ini? Bocah ini juga masih ada. Bocah. Ayo dong, kelompok 1 udah belum? Nih kayaknya kelompok 2 duluan nih yang selesai nih. Ayo ke kelompok yang sudah bisa menyelesaikan, sudah bisa tampil sekarang, yang duluan dapat nilainya poinnya lebih besar. Masuk nilai bu. Masuk nilai lah, masa tidak dinilai? Harus masuk nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Yusril Muhammad Nuryana. Perkenalkan nama saya Lintang Permata Agustina. Nama saya Yeni Sani Putri. Nama saya Sandra Sulisya Putri. Nama saya Afrin Hasanah. Sama saya Rasya. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengamatan cerpen yang berjudul
kartu pos dari surga. Gimana? Mau baca sampai mana? Langsung aja deh. Alurnya kan? Iya, alurnya. Ini Langsung baca aja, Pak. cerita ini diawali dengan Bening yang selalu penasaran mengapa mamanya Ren tidak pernah lagi mengirim surat kepadanya seperti dulu. Ia mengira mamanya atau Pak Posnya sibuk hingga tidak bisa mengirimnya. Sedangkan Marwan sebagai ayahnya bingung bagaimana cara menjelaskan kepada anaknya yang masih kecil bahwa mamanya telah meninggal sebab kecelakaan pesawat dan jasadnya tidak ditemukan. Ia sedih melihat anaknya terus-terusan menunggu surat dari ibunya yang kini tidak dapat lagi mengirim surat yang dimaksud. Marwan ingin membuat anaknya senang dengan membuat surat palsu dan mengaku sebagai Ren, mamanya. Namun, Bening menyadari bahwa itu bukan tulisan ibunya. Marwan tidak berani memberitahunya yang sebenarnya pada anaknya. Gantian? Oh, oke. Ketika pukul 12 lewat, Bisari melihat sesuatu yang aneh terjadi di kamar Bening dan ia langsung memberitahu Marwan dengan wajah pucat. Bisari dan Marwan panik karena kamar Bening ada cahaya terang yang bukan cahaya lampu keluar dari celah pintu kamar Bening. Marwan mengira bahwa kamar Bening kebakaran. Namun saat ia membuka pintu, rupanya semuanya baik-baik saja seolah tidak ada yang terjadi. Dan Bening mengatakan bahwa mamanya datang. Lalu Marwan mendapati sepotong kain serupa kartu pos di tangan anaknya, yang ternyata adalah sebuah kain kafan yang tepiannya kecoklatan bagai bekas terbakar. Udah. Soal pilihan ganda nomor 1, siapakah yang bercerita pada bacaan di atas? Jawabannya C, pengamat pencerita. Nomor 2, berdasarkan informasi yang kalian temukan dari bacaan di atas dapat kalian simpulkan bahwa Mama Bening adalah seorang pramugari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Terima kasih. Good job. Aduh. Gimana menurut kalian nih, menurut kelompok 2? Kelompok 1 tadi jawabannya sudah betul atau gimana? Ada kesalahan nggak? Kelompok mana sih? Tadi kelompok 1, silakan kelompok 2 menanggapi. Kelompok 2 menanggapi. Ada kekurangan nggak dari apa yang ditampilkan dari kelompok 1? Sudah? Sudah bagus? Sudah oke? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan. Kelompok 2, ayo. Nih. Fatir Bu. Amat ini gua ngomong semua. Halo situ. Agak sini. Apa nih? Gimana? Wih, nomor 1. Nomor 2 mana? Ini dulu dibaca semua gitu. Assalamualaikum. Jadi kan habis itu udah, habis itu baca semua. Ya udah gitu doang. Ini doang yang dibaca. Oh ini gua ini aja. Iya. Kan ntar dulu untuk kan presentasi ingin menjawab soal Iya, apa nih? menjawab. Habis Menjawab Assalamualaikum. hasil pengamatan. Mempresentasikan hasil dari pengamatan cerpen yang berjudul Dari surga. Kartu Pos dari Surga. Ya, terus garis besar cerita tersebut adalah Apa? garis besar cerita tersebut adalah Baru gua. garis besar. Apa yang nggak kebaca gua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, 2 ya, sorry. Dari kelompok 2 ingin mempresentasikan pengamatan dari cerita Kartu Pos dari Surga. Perkenalkan nama saya Fatir Ramadan. Perkenalkan nama saya Mustafa Rizky Hussein. Perkenalkan nama saya Zahra Haning. Perkenalkan nama saya Asma Latifah. Saya Sakawaya Fitri. Garis besar. Garis besar cerita pendek tersebut adalah
Bening punya ibu bernama Ren. Ren adalah seorang pramugari sehingga dia harus berpergian jauh karena pekerjaannya. Saat sedang bertugas, pesawat yang dinaiki Ren mengalami kecelakaan. Pesawat itu terjatuh ke laut dan mayat Ren tidak pernah ditemukan. Ren punya kebiasaan mengirim pos surat sejak kecil dan itu dia lakukan kepada Bening. Marwan tidak memberitahu Bening tentang kecelakaan yang menimpa Ren. Bening selalu menunggu pos yang dikirim mamanya setiap hari, tapi pos itu tidak pernah datang. Karena kesedihan Bening, Marwan berinisiatif menulisnya sendiri dan berpura-pura menjadi Ren. Tapi Bening tahu itu bukan tulisan mamanya. Suatu malam, Marwan dibangunkan oleh Big Sari yang terlihat pucat. Dia terlihat panik dan membawa Marwan ke kamar Bening dan melihat cahaya dari dalam kamar Bening. Saat pintunya terbuka, Bening sedang berdiri sambil memegangi selimut dan di kamarnya terdapat kartu pos berserakan dan Bening berkata mamanya tadi datang untuk mengantar kartu posnya sendiri. Marwan terlihat sepotong kain berupa kartu pos yang dipegangi anaknya yang ternyata adalah kain kafan yang tepiannya kecoklatan bagai bekas terbakar. Sudah. Oke, beri tepuk tangan. Satu aja. Udah. Itu doang yang dipresentasi. Bagaimana pendapat kelompok 3 atas penampilan kelompok 2? Bagus. Bagus? Sudah betul jawabannya? Sudah betul. Kalau sudah betul kita kasih tepuk hebat deh. Tepuk hebat. Kamu hebat. Saya hebat. Kita Hebat. Hebat. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Sekian. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Bocah. Iya. Aku mau nulis nama kelompok. Udah? Oke, anak-anak. Sudah ya? Tadi sudah 4 kelompok tampil. 4-empatnya hebat. 4-empatnya sudah hebat semua ya. Jawabannya sudah betul. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih yang sudah dipelajari hari ini? Tentang unsur pembangunan. Ya, Endra, coba. Kita sudah mempelajari unsur pembangunan cerpen. Kalau cerpen itu dari banyak unsurnya, kayak intrinsik sama ekstrinsik. Intrinsik. Itu kan dari mengandung dari tema, latar, soal, latar, Iya, alur. pengokohan sama gaya bahasa. Iya. Sama Iya, betul. Itu nilai-nilai kayak karya sastra sama latar belakang Penulis. Iya. Ah, betul. Tepuk tangan untuk Endra. Nah. Oke. Untuk minggu depan kita akan masih tetap sama cerpen, tapi kita akan belajar membuat kesimpulan dari sebuah cerita. Membuat kesimpulan dari bisa menyimpulkan cerita itu seperti apa. Gitu ya. Kita akan belajar tentang menyimpulkan cerpen. Nah, setelah ini kalian akan Ibu beri link Google Form. Kalian kerjakan soal. Di sana ada soal 10 pilihan ganda dan 5 uraian ya. Kalian kerjakan. Nanti linknya Ibu bagikan di grup WhatsApp ya. Untuk hari ini ada pertanyaan lagi nggak? Tidak. Sudah paham? Sudah jelas? Oke. Sebelum Ibu keluar dari kelas, alangkah baiknya berdoa dulu. Ayo, Endra, pimpin doa. Setelah belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Ibu pamit dari kelas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah. Terima kasih ya.